Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Perkenalkan, aku Amalia Puspitasari dengan NIM 2005-0974029 dari kelas PTI 2020A. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai FTP server untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau juga mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, ada dua jenis FTP, yaitu FTP server dan FTP client. Apa sih perbedaan dari keduanya? Berikut penjelasannya. Untuk FTP server adalah server yang memberikan servis untuk melakukan penukaran file dari permintaan FTP client. Beberapa contoh aplikasi atau software yang menggunakan FTP server adalah WU-FTPD, kemudian VC-FTPD, kemudian FTPD, dan PROFTPD. Utamanya, fungsi FTP server adalah melakukan download dan upload file dari atau ke server. Sedangkan untuk FTP client sendiri adalah komputer yang biasanya kamu gunakan untuk berbagi aktivitas. Sebagai FTP client, komputer harus terhubung dengan FTP server agar bisa melakukan transfer file, sehingga FTP server dapat melakukan tugas-tugasnya seperti mendownload, upload, rename, delete, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah fungsi FTP server dan kegunaan FTP server. Ada beberapa fungsi dari FTP server yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya, berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua pastisi, yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah di FTP server. Dan yang kelima adalah mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak atau developer. Cara kerja dari FTP. Setelah kita mengetahui fungsi utama dari FTP, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja FTP. Secara umum, cara kerja dari FTP adalah sebagai berikut. Yang pertama, FTP client akan melakukan permintaan koneksi terhadap server. Yang kedua, setelah terhubung, FTP dapat menukarkan data kepada FTP client. Di sini, FTP dapat dilakukan dengan mode aktif maupun pasif. Dalam mode aktif, server berperan aktif untuk menyetujui permintaan data. Namun dalam mode pasif, server akan mempertahankan koneksi yang berarti pengguna bisa membuat saluran data dan saluran perintah. Server di sini dianalogikan tetap mendengarkan perintah namun tidak ikut berpartisipasi aktif dan lebih mengandalkan perangkat yang menangani sebagian besar tugasnya. Ini ada beberapa aplikasi untuk FTP client, diantaranya ada FileZilla, adalah suatu aplikasi FTP client yang terpopuler. Salah satu fungsi dari FTP FileZilla adalah melakukan koneksi remote di berbagai sistem operasi seperti Linux maupun Windows. Selanjutnya ada WinSCP. Di WinSCP sering dipakai oleh pengguna Windows. Keunggulan utama dari aplikasi FTP client ini adalah adanya dukungan SSH password, public key, dan memiliki keyboard interaktif serta autentikasi keyboard. Serta autentikasi Kerberos. Selanjutnya yang terakhir ada FTP GTF. Ini merupakan
aplikasi yang dapat dioperasikan pada sistem operasi Linux. Aplikasi FTP client ini sudah bisa dioperasikan dan mendukung protokol seperti FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Namun, kekurangan dari FTP GPTF adalah hanya bisa digunakan antar jaringan lokal saja. Di sini, selanjutnya ada perintah dasar dari FTP. Contoh-contohnya ada FTP, spasi, alamat FTP server, itu merupakan koneksi ke FTP server dari PC klien. Selanjutnya adalah dir. Perintah dir ini dilakukan untuk melihat direktori server. Yang ketiga ada put. Put spasi nama file ini berfungsi untuk mengupload file dari PC klien ke PC server. Selanjutnya, dari get ini berfungsi untuk mendownload file dari server ke PC klien, dan yang terakhir adalah perintah quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Nah, yang terakhir di sini saya akan melakukan konfigurasi FTP server dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer agar kita bisa lebih paham mengenai cara kerja dari FTP server. Di sini saya membuka software Cisco Packet Tracer, sedangkan untuk topologinya ini sama persis dengan topologi yang digunakan saat praktikum DNS server dan web server. Teman-teman bisa langsung saja lihat di video saya sebelumnya, saya akan cantumkan di description box untuk cara pemasangan dari topologi seperti ini. Di sini terdapat 3 buah lab. Lab 1 ini berisikan PC 1 sampai 3, lab 2 beranggotakan PC 4 sampai dengan PC 6, dan untuk lab 3 ini berisikan laptop dan juga smartphone. Selanjutnya ada DNS server dan juga ada web server. Untuk lab 1 ini dia IP-nya adalah 192.168.1.62. Sedangkan untuk lab 2 IP-nya 192.168.1.126. Untuk lab 3 sendiri IP-nya adalah 192.168.1.254, dan untuk DNS server kita cek terlebih dahulu IP-nya. IP-nya adalah 33.33.33.1. Untuk DNS servernya 43.43.43.1, dan untuk router ketiga adalah 43.43.43.4. 43.43.43.3 maksudnya. Oke, dirasa sudah terhubung semua. IP-nya dikonfigurasi semua. Kita tambahkan 1 buah server lagi untuk membuat FTP server. Kita taruh di sini saja. Kita hubungkan, kita ganti terlebih dahulu namanya dengan FTP server. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel, menggunakan kabel otomatis saja. Dihubungkan kepada switch. Nah, sembari menunggu jalurnya berwarna hijau atau aktif, kita bisa isi IP konfigurasi dari FTP server terlebih dahulu. Untuk FTP server ini, kita buka bagian desktop, kemudian IP configuration. Kita isikan IP-nya yaitu 43.43.43.2. Selanjutnya subnet masknya adalah /24 yaitu 255.255.255.0. Default gateway ini adalah router yang terhubung yaitu 43.43.43.3. Oke, sudah selesai. Kita mulai konfigurasi FTP atau mulai kita aktifkan FTP-nya. Dibuka kembali, kita klik bagian service pada FTP server, kemudian klik bagian FTP, di-on-kan. Nah, di sini untuk
uji coba, kita masukkan username coba dan passwordnya juga coba. Selanjutnya kita centang semua dan kita add. Nah, sudah tertambahkan di sini pada nomor 2. Selanjutnya kita coba dari PC1. Kan mencoba mengirimkan pesan dari PC1. Kita buka command prompt, kita ping terlebih dahulu 43.43.43.2. Ini adalah IP dari FTP server. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dia juga sudah berhasil. Kemudian kita mulai buat file di PC1 dengan cara kita pilih bagian file editor. Selanjutnya kita isikan di sini pesannya, terserah isi pesannya. Misal pesan ini dari PC1 untuk file coba FTP. Nah, seperti ini saja misalnya. Kemudian kita klik file dan kita save. Kita beri nama dengan pesan PC1. Seperti ini saja. Kemudian kita oke. Nah, kita coba di bagian command prompt. Apakah pesan ini memang sudah berhasil dibuat? Kita lakukan dir. Oke, dia sudah berhasil ya terbuat pesan pc1.txt namanya. Selanjutnya kita buat koneksi FTP ke FTP server dengan memasukkan IP dari FTP spasi IP-nya yaitu 43.43.43.2. Dengan username-nya kita isikan coba dan passwordnya isikan coba. Oke, ini saya salah mengisikan password, kita ulangi lagi. Didir ulang, kemudian kita masukkan FTP 43.43.43.2, passwordnya adalah coba, dan username juga coba. Oke, dia sudah berhasil ya. Sudah berhasil login. Selanjutnya di sini kita upload pesan tadi dengan klik put spasi pesan pc1.txt. Nah, sudah berhasil komplit. Di sini untuk memastikan pesan sudah terupload, kita klik dir. Oke, dan ini sudah ada tulisannya pesan pc1.txt, berarti dia sudah berhasil, PC1 sudah berhasil mengupload pesan ini. Selanjutnya di sini kita beralih ke laptop untuk mencoba mendownload pesan dari PC1. Kita klik bagian desktop. Kemudian klik command prompt. Kita cek terlebih dahulu apakah laptop sudah terhubung dengan FTP server dengan FTP spasi IP dari FTP server, kemudian password dan username dimasukkan sama yaitu coba. Sudah berhasil login, kita klik get pesan pc1.txt ini untuk mendownload pesan. Oke, kita dir lagi untuk melihat. Nah, di sini sudah berhasil, pesan sudah berhasil terdownload. Untuk memastikan bahwa pesan memang sudah benar-benar berhasil terdownload, kita buka bagian file editor, text editor, dan kita cek pada bagian file. Nah, di sini sudah ada file pesan pc1.txt dan isinya adalah pesan ini berasal dari PC1 untuk file coba FTP. Jadi, sudah berhasil, PC1 berhasil mengupload teks dan juga laptop berhasil mendownload teks dengan FTP server.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. See you on the next video and bye-bye.